Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 381 sampai 383, yang mana hadis ini membahas tentang jumlah rakaat sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana sih sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, berapa jumlahnya, seperti itu. Jadi kita tahu nih, seseorang yang maksum seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak kurang-kurang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudahlah, kalau Rasulullah itu sudah dijamin pasti masuk surga. Bahkan ya, kalau misalkan gambarannya nih, kalau Rasulullah itu berbuat salah di waktu yang dulunya atau punya salah di yang kedepannya, itu sudah otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah mendapat jaminan masuk surga, seperti itu. Itu sholatnya gak kurang-kurang, baik itu sholat wajib dan sholat sunnahnya. Nah, nanti kita akan pelajari di hadis nomor 381, ya, seperti itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Yusalli arba'an fala tas'al an husniha wa tulihinna. Summa yusalli arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli salasan. Qalat Aisyatu faqultu ya Rasulullah atanamu qabla antu tirah. Qala ya Aisyatu inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma anha kana yusalli minal laili 10 raka'atin wa yutira bisajdatin wa yarka'u raka'atil fajri fatilka salasa asyrata raka'atan. Wa anha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili minal laili salasa asyrata raka'atan wa yutira min dzalika bi khamsin wala yajlis fi syai'in illa fi akhirih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, qalat telah berkata, makana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut yazidu fi Ramadhana, menambah pada malam bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan tidak pula pada bulan-bulan selainnya, ala ihda asyrata raka'atan, sebanyak 11 rakaat. Jadi Rasulullah itu, kata Sayyidah Aisyah itu, tidak pernah
menambah sholatnya, baik itu di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, atau di luar daripada bulan Ramadan tersebut, kecuali 11 rakaat. Seperti itu ya. Yusolli arba'an, yang mana beliau itu sholat 4 rakaat, falatas an husnihinna wa tulihinna. Janganlah kamu menanyakan tentang baik dan panjangnya sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 rakaat itu kata Sayyidah Aisyah, jangan kamu tanya bagaimana bagus dan panjangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan sholatnya. Seperti itu. Itu kalau Rasulullah sholat sendirian. Summa yusolli arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya sholat beliau. Summa yusolli salasan, kemudian Rasulullah itu sholat 3 rakaat, qalat Aisyah tuh. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, fakultu, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira, apakah engkau sudah tidur sebelum mengerjakan sholat witir? Qala, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Aisyah tuh, wahai Sayyidah Aisyah, inna ainayya, sesungguhnya kedua mataku, tanamani, tertidur, wala yanamu qalbi, akan tetapi hatiku tidak tidur. Jadi kalau bahasanya itu ya istilah rogo sukmo lah, kalau bahasanya tretan muslim kayak gitu kan, yang mana kedua matanya Rasulullah itu tertidur tetapi hatinya tidak. Seperti itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi ya kalau misal Rasulullah itu tidak matanya tertidur, hatinya tidak, itu memang ada hadisnya. Ini Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Ya memang itu khususiyah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya kayak kita ini memang los sudah pasti tidur sudah ya. Itu apalagi yang di anggota dewan, yang di gedung DPR itu sudah otomatis tidur. Wa fi riwayatun lahuma anha, dan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim anha, dari Sayyidah Aisyah itu, kana yusolli minal laili asra rakaatin, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat pada malam hari itu 10 rakaat. Kalau tadi itu 11 rakaat, kalau ini asra rakaatin itu 10 rakaat. Wa yutira bisa jedatin, dan Rasulullah itu sholat witir dengan 1 rakaat. Wa yarka'u rakaatil fajri, dan Rasulullah itu sholat 2 rakaat sunnah fajar ya. Sholat 2 rakaat sunnah fajar. Fatilka salasa asyrota rakaatan, yang mana jumlahnya keseluruhan itu 13 rakaat. Tadi bukan 10 rakaat ya. Jadi 13 rakaat. Rinciannya adalah 10 rakaat 10 rakaat sholat malam, kemudian 1 rakaat sholat witir, kemudian ditambah sholat sunnah fajar. Itu 2 rakaat. Jadi total keseluruhan 13. Sedangkan yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah ini ada 11 rakaat. Itu ada 11 rakaat. Itu yang di awal. Wa anha, dari Sayyidah Aisyah pula radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli minal laili, ya sholat pada malam hari,
salata asyrota rakaatan. Salat itu 13 rakaat. Yutiro min zalika bi khamsin, yang mana Rasulullah itu melakukan salat witir itu diantaranya 5 rakaat. Wala yajlis fi syai'in illa fi akhiri, yang mana Rasulullah itu tidak duduk tasyahud kecuali pada akhir sholat witir tadi. Jadi 5-5-nya itu langsung dirapel semuanya kayak gitu, tidak ada sujud tasyahud awal. Jadi Rasulullah itu langsung tasyahud akhir di rakaat kelimanya, seperti itu kan. Kalau kita kan sholat, misal contoh sholat wajib fardu itu 4 rakaat, di rakaat kedua kita duduk tasyahud awal, kemudian di rakaat keempat kita duduk tasyahud akhir. Nah, kalau sholat witir yang 5 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah itu nggak ada sujud, nggak ada duduk sama sekali kecuali di akhirnya. Jadi langsung di rakaat kelima itu Rasulullah langsung duduk tasyahud akhir, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat makna keseluruhannya. Mengingat sholatul lail hukumnya sunnah, maka ada kalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja menambah, dan ada kalanya Rasulullah itu mengurangi bilangan rakaatnya. Jadi kita sudah tahu ya, ada kadang 11 rakaat, kemudian 13 rakaat, kemudian di sini menjadi kadang juga 13 rakaat, seperti itu ya. 13 rakaat, kemudian 11 rakaat, seperti itu. Jadi kadang ditambah, kadang dikurangi. Tujuannya ialah untuk membuktikan kesunahannya dan menjelaskan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Ada kalanya karena memelihara kondisi semangat, dan ada kalanya juga sedang dalam perjalanan, atau ya kondisi kita moodnya lagi kurang, seperti itu ya. Dengan demikian diketahui bahwa tidak ada kesimpang siuran dalam hadis Sayyidah Aisyah, meskipun tadi jumlah rakaatnya beda-beda tuh ya, kadang 11 rakaat, kadang 13 rakaat. Kesimpang siur mana yang benar kan, kalau kita orang awam seperti itu. Nah, karena dia dia masuk dalam kategori sholat sunnah ya, meskipun 13 rakaat nggak ada masalah, 11 rakaat juga tidak ada masalah, seperti itu. Jadi tidak ada kesimpang siuran dari Sayyidah Aisyah, seperti itu. Melainkan keadaannya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengerjakan sholat tahajudnya yang berbeda-beda. Ada kalanya Siti Aisyah menceritakan bahwa beliau sholat 11 rakaat, ada kalanya menceritakan sebanyak 13 rakaat. Ada kalanya juga Sayyidah Aisyah menceritakan 15 rakaat. Mengingat sebagian besar keadaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keadaan pertama, yaitu 11 rakaat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, dan tidak pula pada selainnya, selain bulan Ramadan, seperti itu. Hal ini ia pandang dari segi mayoritas, bukan merupakan pembatasan. Jadi kalau yang di sini ini kalau misalkan maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan walau fi ghairihi, di sini bukan artinya membatasi jumlah maksimal rakaatnya itu ada berapa, enggak. Tapi di sini diambil dari sisi mayoritasnya. Jadi Rasulullah itu sebanyak berapa rakaat sih? Kebanyakan Rasulullah itu sholat itu. Sayyidah Aisyah mengambil mayoritasnya, yaitu sebanyak 11 rakaat,
Jadi rata-rata, diambil rata-ratanya Rasulullah itu mengerjakan itu sebanyak 11 rakaat. Tuh. Maka Sayyidah Aisyah, mengatakan dan tidak pula pada selainnya selain bulan Ramadan. Itu ya, hal ini ya memang diambil dari segi mayoritas, bukan merupakan pembatasan yang mana harus 11 rakaat. Di antara kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah tidur beliau tidak membatalkan wudhunya. Jadi itu sifat khususiyah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasulullah itu kalau tidur itu tidak membatalkan wudhunya. Kalau kita tidur sudah ya langsung wudhu. Karena hati beliau tetap dalam keadaan sadar dan selalu hadir bersama Robnya, yaitu selalu mengingat Tuhannya. Analisis lafadznya adalah wala fi ghairihi, dan tidak pula pada malam-malam lainnya. Ya, ini dalam bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Seperti itu. Isda asyrota rok'atan, itu sebanyak 11 rakaat. Lalu rincian pelaksanaannya oleh Sayyidah Aisyah melalui perkataannya, beliau sholat 4 rakaat hingga akhir hadis. Jadi perinciannya itu 11 rakaat kayak gitu kan, dirinci oleh Sayyidah Aisyah 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian di sini 3 rakaat seperti itu. 4 rakaat baru 3 rakaat. Jadi totalnya 11 rakaat. Wala tas'al an husniha wa tulihinna, dan kamu tidak usah menanyakan tentang baik dan panjangnya rakaat-rakaat tersebut. Dikatakan demikian karena hal tersebut dilakukan dengan baik dan sempurna serta cukup lama dan tidak usah ditanyakan lagi. Ya, artinya sudah bagus betul lah kayak gitu. Kalau misalkan saya gitu, jangan ditanya lagi masalah sholat, itu artinya bukan bagus ya. Memang ya gak usah lah. Dan gak usah ditanya lagi gitu kan. Tapi kalau Rasulullah ini memang lama dan bagus gitu ya. Ini jarang kalau kita ya kan. Kalau kita tuh kadang bagus tapi sholatnya durasinya pendek. Tapi kalau misal durasinya panjang, kadang ya sholatnya nggak bagus seperti itu ya. Ada plus minusnya. Kalau Rasulullah kalau sholat sendirian enggak seperti itu. Tapi kalau misal Rasulullah sholatnya berjamaah, itu ya enggak selama itu juga seperti itu. Ada toleransinya juga kalau Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah. Ini kalau Rasulullah sholat sendirian gitu. Jadi jangan teman-teman karena mengamalkan hadis ini menjadi imam sholat berjamaah yang dibaca surat Al-Baqarah full itu. Habis itu ya langsung jamaah syok toma seperti itu. Atanamu qabla an tutirah, beliau tidur sesudah melakukan 8 rakaat. Kemudian bangun dan sholat 3 rakaat, yaitu sholat witir. Seakan-akan telah dimengerti oleh Sayyidah Aisyah bahwa tidur dapat membatalkan wudhu. Karenanya ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menjawabnya seperti itu. Kan kalau misalkan Rasulullah tidur nih, artinya batal wudhu dong, seperti itu. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau sudah tidur nih sebelum mengerjakan sholat witir? Karena Rasulullah itu tidur.
tapi dia nggak wudu. Nah, kemudian Rasulullah ini menjawab, inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Sesungguhnya kedua mataku tidur, tetapi hatiku tetap sadar. Ini khususiyah ya, khususiyah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati Nabi tidak pernah tidur, karena apabila hati mengandung kehidupan yang kuat, maka ia tidak tidur, sekalipun tubuhnya tadi tidur. Hal ini tidak bertentangan dengan hadis yang menceritakan tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah lembah hingga waktu subuh terlewatkan. Itu. Jadi Rasulullah pernah tidur di suatu lembah, tapi waktu subuhnya telah terlewatkan. Demikian itu karena melihat cahaya fajar adalah termasuk kerjaan mata, maka bukan pekerjaan hati. Jadi karena waktunya terlewat kayak gitu, jadi ya otomatis ya waktunya terlewat, karena ya matanya Rasulullah itu terpejam kayak gitu, walaupun hatinya tidak tertidur seperti itu. Nah, untuk melihat fajar apa segala macam seperti itu bukan masalah hati, tapi itu masalah mata. Jadi nggak bertentangan dengan hadis ini dan hadis yang sebelumnya seperti itu. Lahuma di sini menurut hadis yang ada pada Imam Bukhari dan Muslim. Anha ini bersumber dari Sayyidah Aisyah. Karena yusolli asra rokaatin minal lail, beliau itu yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunat di malam hari sebanyak 10 rakaat. Kalimat ini menunjukkan pengertian bahwa beliau melakukan sholat tersebut secara langsung tanpa duduk untuk tasyahud lagi. Jadi Rasulullah itu sebanyak 10 rakaat ya, secara langsung tanpa duduk untuk tasyahud lagi. Fatilkah sholat Nabi di malam hari dan kesempatannya dalam melakukan 2 rakaat sunnah fajar sebelum fajar terbit. Anha di sini dari Sayyidah Aisyah. Yutira min dzalika bi khamsin la yajlisu fihi syai'in illa fi akhiriha. Hal ini merupakan penjelasan mengenai salah satu cara sholat witir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan apa yang disebutkan hadis sebelumnya merupakan cara lain. Ini salah satu cara yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau misalkan sholat 5 rakaat dilakukan sekaligus, kemudian tanpa sujud tasyahud awal, kemudian langsung diakhiri ya pas di akhir sholatnya itu di rakaat kelima baru langsung sujud tasyahud akhir seperti itu. Itu cara lain yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang hadis yang sudah kita sebutkan itu cara yang lain lagi. Kemudian fikih hadisnya adalah penjelasan mengenai bilangan rakaat sholat lail ya. Ini hadis yang menjelaskan mengenai bilangan sholat malam, rakaat sholat malam. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan mengenai bilangan rakaat sholat witir. Nah, yang ketiga adalah makruh tidur sebelum sholat witir. Itu ya, kalau sebelum sholat witir itu makruh hukumnya, takut kelewat gitu. Jadi kalau bisa langsung. Yang keempat, tidurnya hati membatalkan wudu. Hal inilah yang dikatakan oleh Imam Malik. Dan ia mengatakan bahwa tidur yang dilakukan oleh seseorang hingga ia tidak merasakan apa yang diperbuat atau yang terjadi di hadapannya,
maka hal tersebut membatalkan wudhu. Ya, kalau misalkan bahasa orang sekarang itu tidur mati lah, kayak gitu. Rincian mengenai masalah ini telah dikemukakan dalam pembahasan yang jauh sebelum ini. Yang kelima, disyariatkan melakukan 2 rakaat fajar qobliyah subuh. Ya. Kemudian yang keenam, di antara kekhususan yang dimiliki oleh para nabi ialah mata mereka tidak tidur tetapi mata mereka tidur tetapi hatinya tidak tidur atau sadar. Tapi bukan kayak di film-film Marvel. Ya. Kayak gitu, langsung begitu ada orang nebas, langsung tang, kayak gitu. Enggak juga. Ya. Enggak juga. Itu film Marvel itu. Kalau ini ya ketika Rasulullah SAW tidur di suatu lembah, sholat subuhnya kelewat gitu. Karena ya untuk melihat fajar itu ya dibutuhkan mata sebenarnya yang melihat, bukan hati. Kalau hati ya Rasulullah yang nggak pernah tidur seperti itu. Beda kalau film Marvel ya. Tuh lain lagi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram dan kitab-kitab yang lain. Kemudian juga ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Kemudian juga ada apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, sebagaimana biasa teman-teman bisa atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.